Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Pita Hutapea Borusibarani, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Lamzar Edi Manulang STH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa, karena kasih setiamu yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Kami masih boleh menikmati hari-hari sukacita, kesehatan, persekutuan yang indah. Itu semua adalah atas anugerah-Mu. Dan khususnya hari ini, kami ingin bersama-sama dengan Engkau melalui firman-Mu, melalui siaran radio Pelita Kasih yang tercinta ini. Berkati kami semua dan berkati peralatan yang kami pakai, agar semuanya dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13, kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja,
Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan. Sepasang suami istri sedang berjalan melewati jalanan di mana sampah berserakan dan berlumpur. Akhirnya mereka harus mengambil jalan lain. Ketika mereka sedang melewati kerumunan orang yang sedang berkumpul di tengah jalan, orang-orang seakan menghalangi sambil mengumpat. Karena tidak terima si suami ingin melawan orang-orang tersebut. Karena kesal, suaminya menendang kaleng dan kebetulan kena anjing, dan akibatnya anjing menggonggong dan marah hendak mengejar mereka. Sang istri berkata lembut untuk meredakan suaminya. Kalau kamu ingin melawan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kenapa kita harus menghindari sampah agar kita jangan ikut kotor seperti sampah? Kalau kita melawan anjing yang menggonggong dengan gonggongan yang sama, apa bedanya kita dengan anjing? Sahabat Radio Pelita Kasih, ketika kesalahan dibalas dengan kesalahan yang sama, maka ada dua orang yang sama-sama jatuh dan terluka. Berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu juga biasa. Apa yang tidak biasa? Yang tidak biasa ketika kita telah berbuat baik kepada seseorang, orang itu berkhianat dan membalas kebaikan dengan perbuatan jahat. Sikap itulah yang ditunjukkan Daud. Hampir sepanjang sejarah Daud mengenal Saul, ia jarang mendapatkan hal yang baik dari Saul. Saul malah terus-menerus berupaya membunuhnya. Apa yang dilakukan Daud? Ia membalas perbuatan Saul dengan kebaikan dan kasih. Bahkan Daud melanjutkan kasihnya kepada Yonatan dan keturunan Saul lainnya. Kasihnya kepada Mefiboset menunjukkan keadaan Daud. Pertama, konsistensi dan komitmennya terhadap perjanjian dengan Yonatan. Yang kedua, ketulusan dan kesetiaannya dalam menyatakan kasih Allah kepada keluarga Saul. Ketiga, ia tidak mengambil milik orang lain. Daud memberikan segala milik Saul kepada Mefiboset. Dikisahkan kepada kita bahwa Mefiboset yang adalah anak dari Yonatan, cucu Saul, raja pertama bangsa Israel. Saul dan Yonatan terbunuh dalam pertempuran dan tahta kerajaan diisi oleh Daud. Bahwa pada masa itu raja yang baru seringkali memusnahkan semua orang yang berhubungan dengan dinasti raja sebelumnya, yang dikhawatirkan adanya pemberontakan di kemudian hari. Namun Daud mengingat persahabatannya dengan Yonatan dan janjinya kepada Yonatan untuk tidak memutus kasih setianya kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Dalam diri Daud mungkin saja muncul perenungan yang dalam, membayangkan kehidupannya dahulu dengan keadaannya sekarang, dapat duduk di kursi raja dan hidup nyaman di istana yang megah. Namun semua ini dapat dirasakannya tidak terlepas dari peran sahabatnya yang telah menolongnya pada masa kesusahannya, yaitu Yonatan. Maka Daud pun bertanya, masih adakah orang yang tinggal dalam keluarga Saul?
maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud mendapat informasi dari hamba Saul yaitu Ziba yang mengatakan bahwa masih ada keluarga Saul yang tertinggal, yaitu seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya, lebih tepatnya kedua kakinya timpang, yang bernama Mephiboset. Kedua kaki Mephiboset timpang ketika inang pengasuhnya membuatnya terjatuh ketika dia dibawa lari dengan tergesa-gesa setelah mengetahui kabar bahwa Saul dan Yonatan telah mati, yang saat itu umur Mephiboset adalah 5 tahun. Mengetahui informasi ini, Daud segera memerintahkan untuk membawa Mephiboset ke istana. Tidak ada pertimbangan bagi Daud yang membuatnya ragu dan berpikir untuk membawa dia ke istana yang walaupun kondisi fisik Mephiboset yang cacat. Tidak ada batasan syarat atau halangan dalam diri Daud untuk membawa Mephiboset ke istana karena ketidaksempurnaan fisiknya. Misi Daud hanya satu, yaitu aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Sahabat Radio Pelita Kasih, Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset dengan mengembalikan segala ladang Saul neneknya dan juga makan sehidangan dengan Daud. Artinya bahwa Daud menjamin kehidupan Mephiboset di istana, seperti pengakuan Mephiboset sendiri tentang dirinya yang seperti anjing mati, namun sekarang dia dapat duduk sehidangan dengan Daud. Sebelumnya dia takut akan dibunuh karena masih keluarga dari Saul, namun kenyataannya dia dikasihi, tinggal di istana saja. Apa yang dilakukan oleh Daud ini menggambarkan kepada kita juga dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang berdosa, bahwa Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi anaknya untuk mewarisi kerajaan sorga, bukanlah karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita sehingga kita dikasihi Tuhan, namun kita ini hanyalah orang cacat dan tidak berdaya oleh karena dosa, atau seperti istilah Mephiboset yang menyatakan, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Siapa kita ini? Kita hanyalah orang yang hina karena dosa dan kejahatan kita. Namun Tuhan mau menyelamatkan kita dengan memberikan hidupnya mati di kayu salib bagi keselamatan kita. Sama seperti Daud yang menerima Mephiboset ke dalam istana bukan karena kebaikan yang ada dalam diri Mephiboset, tetapi Daud mengingat janji setianya kepada sahabatnya Yonatan. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan dilayakkan menjadi anaknya, dan satu meja perjamuan dengan Tuhan adalah mengingat akan janji kasih setianya kepada umatnya. Saudara, sahabat Radio Pelita Kasih, Daud belum selesai dengan Mephiboset. Ia memberinya identitas dan posisi baru. Sekarang ia akan memenuhi kebutuhannya, makanan, tempat tinggal, dan sumber daya keuangan. Daud berkata, aku akan mengembalikan kepadamu semua ladang kakekmu Saul. Memulihkan berarti menghidupkan kembali atau menggunakan atau menempatkan seseorang kembali pada posisi yang tepat. Apa yang Daud lakukan untuk Mephiboset adalah apa yang bapa dalam perumpamaan anak yang hilang. Ia mewarisi kekayaan kakeknya itu seperti memenangkan lotre dan memiliki paman yang kaya mewariskan semua kekayaannya kepadamu dalam satu hari. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Daud bisa saja mengabaikan Mephiboset. Siapa yang bisa mengalahkannya atau menyalahkannya? Siapa yang akan menghadapinya jika ia mengabaikannya? Namun Daud tidak mengabaikannya. Bagaimana dengan orang-orang seperti Mephiboset di sekitar kita? Sebagian dengan hati yang hancur, sebagian lagi dengan emosi yang terluka, sebagian dengan jiwa yang hancur, banyak dengan tubuh yang terluka, sebagian lagi dengan jiwa yang hancur, dan banyak yang memiliki kebutuhan fisik. Apakah kita mengabaikan mereka seperti penyok pintu di mobil kita? Saudara, sahabat Radio Pelita Kasih,
Dalam setiap langkah kehidupan penting untuk mengikuti pepatah lama. Peluklah teman-temanmu erat-erat, tetapi peluklah musuh-musuhmu lebih erat lagi. Peluklah mereka begitu erat hingga mereka tidak bisa bergerak. Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan itu baik karena Dia tidak bisa bersikap lain. Itu penting bagi sifatnya. Dan demikian pula kebaikan itu menjadi bagian dari sifat baru kita yang datang kepada kita melalui Roh Kudus. Kebaikan menjadi bagian dari perilaku kita karena karakter kita berakar pada Tuhan. Janganlah kita mengabaikan ayat di mana Daud bertanya, apakah masih ada seorang pun dari keluarga Saul yang dapat kutunjukkan kebaikan Allah? Kata untuk kebaikan adalah kata Alkitab yang agung. Itu berarti kesetiaan yang penuh kasih. Allah telah menunjukkan kasih karunia dan kebaikan kepada Daud dalam banyak hal. Hidupnya telah diselamatkan pada banyak kesempatan. Ia melawan raksasa Goliat dan menang. Ia telah lolos dari jerat dan bahaya binatang buas. Hidupnya telah ditebus dari jurang kesakitan, kelaparan, dan penelantaran lebih dari beberapa kali. Sekarang Daud ingin membalas kebaikan itu. Mereka yang telah tersentuh oleh kasih karunia Allah ingin meneruskannya. Daud membuktikan kedekatannya dengan Allah melalui kasih dan kebaikannya pada setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang telah berlaku jahat kepadanya. Banyak orang mengaku dirinya memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Allah, tetapi ia tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Jika kita memiliki hubungan dekat dengannya atau kepada Allah, kita akan mewarisi karakternya, yaitu membalas air tuba dengan air susu. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang telah menganugerahkan kasih-Mu kepada kami karena kebaikan. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang membimbing kami, mengajar kami untuk membagikan kebaikan, menaburkan kasih setia-Mu kepada setiap orang. Sebab kami telah menerimanya dari Engkau. Agar semua orang-orang dapat menerima kebaikan dari Engkau melalui kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Lamzar Edi Manulang STH dengan nomor telepon 0823 5043 0000. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang bisa diunduh lewat Google Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1.
ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. HKBP Kernolong digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 25 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.